tunjuk jalanmu. Semua obat-obat sudah saya masukkan. Kamu bawa ke tempat yang paling aman. Saya nggak mau ada yang tahu mengenai ini. Apa maksud Anda? Anda sudah membuang mayatnya kan, Ibu Sandra? Pak, mama saya mau dibawa kemana? Pak, tolong Pak, jangan bawa mama saya, Pak. Saya mohon, Pak. Bagaimana dengan istri saya? Saya sudah pastikan, Pak, kalau Bu Sandra sebentar lagi bisa bebas. Amirah. Saya sangat senang sekali ngeliat Ibu Sandra ada di sini. Karena menurut saya manusia yang nggak punya perasaan seperti Ibu Sandra sangat pantas ada di sini. Dasar perempuan kampung! Pergi lu dari sini. Jangan pernah lu kesini lagi. Dan lu juga, pergi dari sini. Pergi! Ayo Amirah, kita pergi dari sini. Jadi hasil pemeriksaannya clear? Nggak mungkin, nggak mungkin. Oke. Makasih, Pak. Ada apa, Bu? Kayaknya ada kabar buruk. Kabarnya lumayan buruk. Hasil pemeriksaan polisi di tempat Sandra itu clear. Itu artinya polisi tidak menemukan bukti obat-obatan palsu itu. Ya Allah, apa jangan-jangan aku udah salah nuduh orang, Bu? Gak mungkin, Amin. Kamu gak mungkin salah. Sandra hanya beruntung aja kali ini. Saya yakin Sandra sudah main curang. Dia sudah berani beli hukum. Dan ini bahaya buat kamu, Amira. Kalau Sandra bebas, dia bisa menuntut balik ke kita. Dan itu gak bisa dibiarin begitu aja. Kalau begitu, terpaksa saya harus turun tangan sendiri. Maksud Ibu? Kalau polisi tidak bisa menemukan bukti yang bisa memberatkan Sandra, di sini kita punya sesuatu yang bisa membuat Sandra mendekam terus di penjara. Kamu. Selamat siang, Pak Johan. Saya dengar istri Anda akan segera dibebaskan. Kamu nggak suka? Sangat. Kenapa istri Anda bisa dibebaskan? Apa karena polisi tidak menemukan buktinya? Ternyata kamu benar-benar bodoh ya. Kalau tersangka tidak terbukti melakukan kejahatan, sudah pasti dia akan terbebas dari tuduhannya. Ini apa? Dari mana kamu dapat obat itu? Ternyata Pak Johan kenal dengan obat ini. Ngakunya tidak bersalah, tapi ternyata cukup lalai untuk menghilangkan bukti. Gak usah susah-susah ngerebut. Toh itu cuma satu tablet. Pak Johan nggak tahu kan berapa banyak saya punya bukti. Mau kamu apa?
uang. Kayaknya Pak Johan cukup pengertian. Maaf, Bu. Saya bukan menolak uang itu. Tapi saya minta sekarang honor saya dinaikkan. Maksud Bapak? Tugas yang diberikan Ibu kepada saya itu sangat berat. Maka itu honor saya harus dinaikkan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ada apa Bu Yani? Apa Ibu udah dapat kabar tentang ayahku? Amira. Maafkan saya. Saya sudah berusaha sekeras mungkin. Dan saya tidak sanggup lagi membantu kamu menemukan ayah kamu. Saya menyerah. Pulanglah, Amira. Saya sama sekali nggak butuh uang ini. Yang saya butuhkan gimana caranya supaya ayah saya bisa kembali. Selama ini sudah berharap banyak sama Ibu Yani. Karena Ibu Yani selalu ngasih harapan ke saya. Pakai aja uang itu buat ngurusin yayasan itu. Saya kecewa sama Ibu. Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong pertemukanlah aku dengan ayahku. Ya Allah, lindungilah ayah. Aku kangen dengan ayah. Ya Allah, sebentar lagi bulan puasa. Ya Allah, aku ingin sekali bisa menjalani puasa bersama ayah. Aku ingin makan sahur, buka puasa, dan tarawih bersama ayah. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hei, cek kampung. Lo pikir setelah apa yang udah lo lakuin sama nyokap gua, lo mau lari gitu aja? Pergi kamu. Aku mau pulang. Karena sekarang aku baru sadar, di Jakarta ini nggak ada satu orang pun yang tulus. Aku capek. Kenapa lo baru sadar sekarang? Heh, cewek kampung kayak lo. Emang pantasnya di kampung. Ngapain lo sosokan di Jakarta? Aku emang harus pulang.
Mudah-mudahan aja ayah udah ada di kampung. Gua harus bantu Amira untuk cari bapaknya, supaya Mama bisa lepas dari masalah ini. Amira! Amira! Amira, tunggu Amira! Amira! Amira, tunggu Amira. Mau apa lagi sih kamu? Kamu nggak puas? Kamu sama mama kamu udah bikin hidup aku menderita. Gue nemuin lo, karena gue ingin bantuin lo untuk nemuin bokap lo yang hilang itu. Apa aku nggak salah dengar? Aku yakin banget pasti kamu sama mama kamu udah nyiapin rencana jelek buat aku. Kalian mau nyelakain aku lagi kan? Maaf, aku udah sama sekali nggak percaya sama kamu. Lo tuh bener-bener gak tahu terima kasih ya. Masih untung gue mau bantuin lo nyari bokap lo yang hilang itu. Lo malah nuduh nyokap gue sembarangan lagi. Aku nggak salah kan? Hah, denger ya? Cewek kampung kayak lo emang gak pantas dikesianin. Gue curiga deh, sebenarnya lo punya bokap atau enggak sih? Atau jangan-jangan lo cuma ngarang cerita untuk meres di cokap gue, iya kan? Berhenti! Berhenti kamu! Dasar orang kaya nggak punya hati, orang kaya sombong! Siapa bilang aku nggak punya ayah? Aku bakal nunjukin ke kamu kalau aku punya ayah. Aku bakal kasih lihat foto ayahku di depan mata kamu supaya kamu percaya. Aku bukan pembohong. Kenapa ibu ngelakuin hal seperti ini terhadap orang miskin seperti saya? Obat apa yang ibu kasih untuk ayah? Kalian membunuh ayah saya. Kalau saja aku bisa membantu Amira, mungkin dia tidak akan membenci aku seperti ini. Aku sangat ingin bisa membantumu, Nak. Reza, ayo. Mana hadiah buat adiknya mana? Kasih. Ayo. Repot sih bawain kado buat Amira. Mainannya Amira kan masih banyak. Maaf Pak, salah saya apa? Nanti semuanya bisa Bapak jelaskan di kantor kami. Maaf Pak, ini hari ulang tahun anak saya Pak. Maaf Pak, salah saya apa Pak? Semuanya bisa Bapak jelaskan di kantor kami. Pak, salah saya apa? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, serta saksi, maka Saudara Hasan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman 8 tahun 5 bulan penjara. Nggak mungkin saya melakukan penipuan itu, Sandra. Saya tidak melakukan itu. Demi Allah, saya bersumpah bukan saya pelakunya. Jo! Amira! Halo? Ya, betul. Apa? Hasan lari dari penjara? Polisi baru saja memberitahu. Kalau apa bilang Jo? Bis yang ditumpangi Hasan sama Amira jatuh ke jurang dan satu pun gak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Kalau saja anakku masih hidup, dia pasti sudah sebesar gadis malang itu. Seperti Amira. Sandra, apa kabar? Baik,
Terima kasih. Duduk, Mit. Saya sudah melihat dari TV tentang apa yang terjadi di yayasan, Bu. Maaf, saya baru sempat kesini karena kemarin-kemarin saya cuti keluar kota. Saya sudah tahu soal itu, Mit. Saya turut prihatin, Bu. Saya nggak habis pikir kenapa kejadian seperti ini menimpa keluarga baik-baik seperti keluarga Ibu dan Pak Johan. Terima kasih buat perhatian kamu ya, Mit. Tapi sekarang kami sudah tidak khawatir lagi. Karena polisi sudah menjelaskan ke media bahwa berita tentang obat palsu itu tidak benar. Justru yang sekarang saya pikirkan adalah anak perempuan itu. Hei, Ma. Res? Apa kabar? Baik, Mamita. Mama kenapa? Mama nggak apa-apa. Kamu gimana? Udah ketemu sama Amira? Udah, Ma. Aku udah ngomong sama dia dan semuanya udah beres. Jadi Mama nggak usah khawatirin dia lagi. Mama senang sekali dengernya. Sama-sama, Ma. Reza gitu loh. Ngapain masuk? Lepasin saya, Pak. Biarin saya masuk ke rumah ini. Reza, Bu Sandra, keluar kalian. Suara apa itu? Saya datang ke sini mau ngasih tahu sama kalian kalau saya ini bukan pembohong. Saya punya ayah dan saya bakal buktiin sama kalian kalau saya punya ayah. Keluar kalian. Jadi kamu bohong sama Mama? Kamu tidak mengantar dia mencari ayahnya kan? Justru kamu meragukan keberadaannya, iya? Perempuan itu sombong, Ma. Dia nggak dengerin kata-kata Reza. Dan dia selalu menuduh kita kalau hilangnya ayah itu gara-gara kita, Ma. Ya udah, Reza tinggalin aja dia. Keterlaluan kamu. Berani bohong sama Mama. Mama nggak usah temuin dia, Ma. Reza udah ngurusin semuanya. Ma! Lepasin saya. Pak, lepaskan dia. Ngapain tuh anak datang sini? Gawat. Aku harus kasih tahu Pak Johan. Halo, Bapak di mana? saya ada di jalan, Mita. Ada apa? Bapak sebaiknya pulang sekarang, Pak. Keadaan gawat. Ya, saya ke sana. Ya, makasih, Pak. Hah? Berani-beraninya lo datang ke sini ya? Gue peringatin sama lo. Nyokap gue ini baru pulih dari sakit. Itu semua gara-gara lo. Jadi gue minta, kalau lo sampai nyakitin nyokap gue akan tinggal diam. Kamu nggak perlu bicara seperti itu. Saya sama sekali nggak peduli sama ancaman kamu. Kamu kira saya takut? Saya datang ke sini cuma buat ngasih bukti sama kamu kalau saya ini bukan pembohong. Saya punya ayah dan ayah saya nggak ada gara-gara mama kamu. Gara-gara mama kamu. Dan asal kamu tahu, saya bukan pembohong. Saya bukan pembohong. Dan saya mau kasih lihat sama kalian berdua. Res, kasih kesempatan Amira bicara. Ma, tapi dia ini pembohong. Mari saya yakin. Dia itu cuma cari kesalahan Mama untuk memeras Mama. Aku bukan pembohong. Aku udah bilang berkali-kali, aku bukan pembohong dan aku bukan pemeras. Aku datang ke sini cuma buat kasih bukti sama kalian semua. Kalau aku ini punya ayah, aku punya ayah. Amira, bisa tunjukkan foto ayahmu? Saya bisa bantu untuk cari ayah kamu. Kamu mau bantu saya? Apa lagi kamu datang ke sini?
Belum puas kamu menjebloskan istri saya ke penjara. Mau kamu apa? Pergi kamu dari sini sebelum saya telepon polisi. Satam, bawa dia. Ayo, Ma, kita masuk. Ayah. Masuk. Ayo, kita masuk. Masuk. Ayo. Ayah. Foto-foto ayah sekarang hancur. Satu-satunya foto yang aku punya. Orang kaya itu emang gak punya hati dan perasaan. Dia udah ngerusak bukti terakhir keberadaan ayah. Kenapa saya harus pergi, Pak? Saya belum selesai untuk ngasih laporan. Percuma kamu melapor. Bu Sandra sudah terbukti tidak bersalah. Baru-baru ini beliau sudah dibebaskan karena tidak bersalah. Halo, Freddy. Bagaimana dengan mayat laki-laki itu? Apa sudah kamu bereskan? Mayat itu sekarang masih ada di kamar mayat, Pak. Tapi Bapak jangan khawatir. Seperti perintah Bapak, saya akan membuang mayat itu malam ini juga, Pak. Bagus. Ini semua gara-gara Ibu Sandra. Gara-gara Ibu Sandra saya jadi kesusahan untuk cari ayah. Maaf. Tadi Anda bilang siapa? Bu Sandra? Iya, Pak. Bu Sandra. Dia mengedarkan obat palsu itu, Pak. Dan ayah saya adalah korbannya. Saya yakin, Pak, pasti sekarang ayah saya disembunyikan sama dia karena untuk menghilangkan bukti. Maaf, Dek. Silakan sekarang pergi dari sini. Kenapa saya harus pergi, Pak? Saya belum selesai untuk ngasih laporan. Percuma kamu melapor. Bu Sandra sudah terbukti tidak bersalah. Baru-baru ini beliau sudah dibebaskan karena tidak bersalah. Kalau kamu membuat laporan hal yang sama, itu berarti kami menerima laporan yang sia-sia saja. Ayo, pergi. Silakan pergi. Ada apa ya? Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Tolong saya, Pak. Saya datang ke sini, saya mau minta bantuan Bapak. Saya kehilangan ayah saya, Pak. Saya nggak tahu ayah saya ada di mana, Pak. Ayah saya dirawat di rumah sakit dan tiba-tiba aja ayah saya hilang, Pak. Dan saya udah minta tolong sama mereka, tapi mereka bilang ke saya kalau bukti yang saya punya kurang kuat, Pak. Saya nggak tahu harus cari kemana ayah saya. Hukum tidak membedakan mana kaya, mana miskin. Kalian harus jalankan tugas kalian dengan baik. Kalau ada yang melapor, kalian harus melayani dengan baik. Masa ada orang minta tolong kamu biarkan begitu aja? Nggak kasihan kalian? Baik, Pak. Ya, Pak. Tadi kamu bilang, ayahmu menghilang dari rumah sakit. Iya. Baiklah, saya akan bantu mencarinya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan mendekat. Atau saya adukan kepada istri Bapak. Memangnya saya mau berbuat apa sama kamu? Saya kan cuma kangen sama pacar saya sendiri. Kalau itu alasannya, saya nggak akan bilang. Pak, kenapa Bapak ngajak saya ke sini, Pak? Nanti juga kamu akan tahu. Enggak, Pak. Enggak. Kalau Bapak ngajak saya ke sini, cuma buat ngasih tahu kalau ayah saya udah meninggal, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya karena saya yakin banget, Pak, kalau ayah saya itu masih hidup. Tenang, Mira. Tenang. Setidak-tidaknya, kamu bisa mastiin itu mayat ayahmu atau bukan. Dan kalaupun iya, saya minta kamu ikhlas menerimanya. Ayah saya belum meninggal, Pak. Ayah saya belum meninggal, Pak. Bapak dengerin saya belum meninggal. Tenang dulu, tenang ya. Tenang. Maaf, Pak. Ayah saya belum meninggal, Pak. Tenang, Mira. Ya, Pak. Ayo, Mira. Ayo. Ayah saya belum meninggal, Pak. Tenang.
Tenang ya, tenang dulu, tenang ya. Kita lihat dulu. Ayah. Siapapun dia yang membunuh ayah saya, dia harus berani bertanggung jawab. Dan dia akan dikubur. Ayah, aku berjanji di hadapan ayah. Aku akan mencari siapa yang bunuh ayah.